Ya, kalau saya mah nggak ahli kitab, jujur nih. Ya, saya bukan kiai, saya bukan ustadz. Ya, orang-orang saja yang memanggil saya kiai, memanggil ustadz. Ya, seperti itu. Ya mungkin berkah jenggot, berkah jenggot nih. Gitu. Aku tahunya cuma alif-alifan. Kenapa alif kok ada fathah? Kenapa kok alif ada kasroh? Kenapa alif kok ada dhamma? A I U. Itu ya. Joko tikir ombe dawet, sok dipikir marah emomet. Ope janur nggone mbah wage, pantang mundur terus nyambut gawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ayo, wabarakatuh. yang kompak, yang kompak. Ibu-ibunya sebelah belakang, bapak-bapaknya juga yang sebelah belakang. Ayo, yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan. Nih, apa mungkin saya yang kurang giat? Apakah memang begitu adanya ini? Bapak, ya, ibu-ibu semua, salam itu sunnah, tetapi menjawab itu wajib. Coba saya pakai irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. wabarakatuh. Ya, gitu dong. Alhamdulillah Rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sehat nikmat kepada kita semua, yang memberikan sehat mutlaqah yaitu agama Islam. Ya. Puji syukur kehadirat Allah sehingga dengan keadaan sehat walafiat kita bisa bertemu ya di suatu tempat ini yang penuh barokah ya, dan mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah untuk kita semua, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dunia sampai ke akhirat. Amin. Alhamdulillah. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Karena beliaulah kita mendapatkan jalan yang terang benderang, yakni agama Islam, mengangkat kita dari kebodohan menjadi pintar. Betul? Yang tadinya kita masih tidak beriman, alhamdulillah sudah beriman. Betul? Alhamdulillah. Iman itu adalah merupakan salah satu ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ dalam syahadat mengandung dua kalimat syahadat, yaitu yang pertama adalah syahadat tauhid. Ya, yang namanya tauhid itu adalah keyakinan dari kalbu kita. Tauhid itu tidak kelihatan tetapi bisa dirasakan, bisa diyakini. Dan juga sebagai syahadat Rasul itu adalah syahadat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk sifatnya yaitu dunia atau akhirat. Ya. Dunia yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah agama Islam. Agama iman adalah pegangan hidup manusia agar supaya manusia itu mempunyai akhlakul karim. Ya. Dengan adanya syahadat tauhid, kita harus meyakini dengan adanya sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul. Yang pertama adalah syahadat tauhid, yang kedua adalah syahadat Rasul. Ya. Banyak orang zaman sekarang ini pegangan hidup sudah oblak alias imannya, agamanya. Tetapi kalau ditanya kamu agamanya apa? Islam. Gitu tak. Kalau kamu ditanya agama apa? Islam. Biasanya kan begitu. Ya. Terus kemudian bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Ya. Enak apa tidak? Enak banget. Ya. Semua akan masuk surga. Tetapi masih ada lanjutnya. Gimana? Illa man aba. Kecuali yang tidak mau. Lalu seperti apa itu yang orang-orang tidak mau? Hanya yang tidak mau. Disuruh sembahyang tidak mau, disuruh banyakin baca Al-Quran tidak mau, disuruh bersolawat, suruh datang ke majelis taklim tidak mau. Ogah, capek, malas. Disuruh rukun sama tetangga tidak mau, disuruh rendah hati tidak mau. Ya, kenapa? Karena di situ orang-orang tersebut jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setan di dalam kita selalu mengajak untuk bermaksiat. Paham? Ya, paham ya? Untuk bermaksiat setan
ajak untuk guna menemani nanti untuk di neraka. Ya, paham ya Bu ya? Bapak paham? Kalau tidak paham dicatat. Iya, bawa pulpen? Tidak bawa. Bapak bawa pulpen? Mana Pak pulpennya? Itu mabu bukan pulpen, saya juga bawa. Ya. Jadi setan mengajak kita untuk menemani di neraka nanti. Karena Allah menciptakan jin itu dari api, ya toh? Dari api. Tahu api? Hah? Tahu api yang buat masak itu, ya. Sampean perhatikan api tersebut. Ada tidak yang namanya api menjurus ke bawah? Hah? Ada tidak api yang menjurus ke bawah atau yang mengarah ke bawah? Tidak ada toh. Nah, berarti sifat api itu semua ke atas. Dan sifat api ke atas, kenapa kok ke atas? Artinya tidak mau rendah hati. Artinya sombong. Ya. Punya harta sedikit sombong. Punya motor sombong. Ya. Punya rumah sombong. Ya. Punya istri yang cantik sombong. Atau punya jabatan sombong, ya. Punya pangkat kedudukan sombong, ya. Kenapa? Karena setan di dalam dada kita ini selalu mengajak untuk sampian-sampian semua ke neraka, ya. Mau diajak ke neraka, mau diajak ke neraka, ya terang saja nggak mau, ya saya sama. Nah, bagaimana untuk cara agar supaya kita tidak terbawa oleh setan tersebut? Tancapkan iman kita, iman Islam ke dalam dadah, ke dalam kolbu hati nurani kita yang paling dalam. Ya, ketauhidan kita bahwa kita ini ada yang menciptakan, bukan cuma kita, semua ini bukan punya siapa-siapa. Semua di jagat ini punyaan Allah. Kita cuma pinjam, nawang pinjam kok sombong. Nah, pakai logika pinjem sombong. Hah? Itu sudah terang-terang bukan kepunyaannya lah. Kita ini punya apa? Baju yang kita pakai punya Allah. Istri yang saya pakai itu punya Allah. Anak yang dititipkan kepada kita semua itu punya Allah. Bahkan napas kita yang tiap hari dipakai ini adalah kepunyaan Allah. Ya. Dan Allah, Bu, kalau mau ngambil yang namanya napas kita, ya, itu tak pernah bilang sama kita. Oh. Dirahasiakan. Ada jodoh, maut, rezeki, itu rahasia Allah, tidak ada yang tahu, ya. Maka dari itu, ayo tanamkan akidah kita dalam
dadah kita agar supaya iman kita kuat. Silakan sampean jadi dokter, tetapi jadilah dokter yang bertakwa kepada Allah atau kepada Tuhan, yang manapun, agama apapun, gitu. Agama apapun, bertakwa kepada Tuhan. Mau jadi petani kah, bertakwa kepada Tuhan karena sudah beriman. Seperti itu. Mau jadi polisi kah, mau jadi tentara kah, mau jadi apapun, kalau dilandasi dengan iman di dada kita, insya Allah mau berbuat yang namanya keburukan atau maksiat itu takut. Itu takut. Karena apa? Kita meyakini Tuhan selalu melihat. Nah ini kan zaman sekarang yang tidak. Yang penting orang lain tidak melihat. Itu urusan Tuhan, urusan dosa seolah-olah belakangan. Begitu. Kalau dosa sekali berbuat itu ditampakkan oleh Allah, bukan ujian namanya. Ini diberi ujian sama Allah. Pahala tidak ditampakkan, dosa pun juga tidak ditampakkan. Ya, gitu. Hakikatnya manusia hidup ke dunia Allah ini hanya untuk menguji. Nanti setelah kembali kepada Allah tanya, ya kan? Lagian si kamu kalah ikut perlombaan 17-an. Hah? Oh salah ya. Jadi hidup di dunia itu berlomba-lomba untuk menjalankan kebaikan. Iya. Itu menjalankan kebaikan. Iya. Subhanallah. Tapi kan sekarang ini kan banyak, ya. Kalau ditanya, kamu agamanya apa? Oh Islam. Kalau kamu agamanya apa? Kristen. Kalau kamu Hindu, kalau Buddha dan sebagainya. Tetapi masih banyak yang melakukan dosa. Ya? Masih banyak yang melakukan dosa. Hah? Melanggar hukum. Nah, gitu. Kenapa? Karena imannya tidak tertancap di dalam kolbunya atau hati nuraninya. Masih oblak. Ya. Seperti itu. Dan kan sekarang kan lagi viral. Ya. Viral apa tuh? Sudah sering nonton? Sudah sering nonton Bapak? Hah? Adik-adik ya? Hah? Ya, Neng sering nonton? Apa? Betul sekali ya. Ya, pesulap merah ya, terus Gus Samsudin, terus siapa lagi? Sampo, terus Joshua, ya betul, lagi viral ya. Nah, mereka itu yang saya bahas, yang pertama itu adalah beliau itu Sambo, iya. Kenapa sih kok bisa berbuat sedemikian rupa? Iya. Tanpa beliau sadari, iblis merasuki ke tubuh beliau melalui rongga sebelah kiri. Ya, masuk sebelah kiri jebret. Nah, seperti itu. Ya mungkin beliau lagi lalai pada imannya. Bisa jadi gitu. Tetapi kalau sudah lengket, ya insya Allah tidak jadi seperti itu. Ya, dan mudah-mudahan saja kita ini termasuk orang-orang yang beriman, orang yang
kuat. Ya, bagaimana sih caranya agar supaya kita kuat? Gampang, selalu ingat kepada Allah dan Nabi Muhammad. Seperti itu. Apakah cukup ingat saja? Ya tidak, ya. Hati kita meyakini kepada Allah dan Rasulnya, ya. Terus kita berbuat baik secara syariat Islam kepada tetangga ataupun kepada siapapun, berbuat baik seperti itu. Bagaimana caranya? Terserah, kita kan punya pikiran untuk bisa memikir, ya gitu. Bu, iman itu seperti rem, ya, ada rem belakang, ada rem depan, ada rem tromol, ada rem cekram. Kalau rem tromol masih bisa gisut-gisut, ah, gitu. Tetapi kalau rem cekram, bluk, paten remnya. Nah, di situ iman seperti itu, ya, agar supaya punya remnya harus cakram jebret, karena selalu ingat kepada Allah, selalu berpikir kepada Allah melalui pernapasan, ya. Melangkah pun kita hati-hati, ya, seperti itu. Tetapi kalau jauh dari Allah, ya, tidak tahu kemana arah tujuannya, ya seperti itu. Yang sholat apa yang sembahyang, ya sembahyang, selesai sembahyang. Yang judi, yang main matur, ya itu. Tasbih ditek-tek, umat kami di jalanan pulang dari masjid, ya, nyampe di rumah, timbangannya yang tadinya 1 kilo jadi 8 on, gitu, ya. Lalu di mana letak sholatnya, sembahyang, ya? Itu kan bahasanya kan cuma olah tubuh saja. Kelihatan memang sama orang, oh dia rajin sembahyang, kalau Jumat nggak pernah ini, ya, 5 waktunya nggak pernah. Saya lihat selalu pakai koko, pakai sompo segala macam, ya kan? Tetapi, ya kan, menurut orang, oh dia mah usahanya sembako, oh dia mah usahanya rongsok misalkan, oh dia usahanya dagang besi tua misalkan, ya. Di situ ada apa namanya, setan yang masuk, sehingga timbangan yang 1 kilo jadi 8 on, ya. Sama semuanya, mau pedagang kayak, mau petani kayak, mau guru kayak, mau apa, kalau tidak dilandasi dengan iman yang kuat, semua akan rusak. Betul, seperti api menggerogoti, yaitu kasur, seperti karena tancapkan iman Islam di dada. Kasur kena api dikit, kejatuhan, habis lewat dalam. Betul, ya. Memang bagus di luar, tetapi lama-lama ketahuan juga, ya. Itu. Dan sekarang ini kan zamannya sudah canggih-canggih, ya. Kalau kita lihat sinetron di TV, adegannya luar biasa, meyakinkan, ya, meyakinkan. Jadi aktor bagus, meyakinkan, sehingga orang yang nonton kadang-kadang kalau yang itunya perannya jadi sedih, ikut nangis. Hebat, mantap gitu, ya. Nah, ada lagi sinetron yang jahat ditutupi jadi baik, ya. Ada banyak di kamuflase,
Seperti itu. Nah, di dalam sinetron itu di situ kan ada masing-masing peran. Ada yang jadi sutradara, ada yang jadi astrada, ya. Ada ketuanya, ada bawahannya, ya. Kalau kata atasannya begini, begini. Padahal belum tentu itu benar. Betul? Ya. Apalagi di luar acara tersebut. Misalkan saya ikut dalam kru tersebut, saya jadi bawahan. Ketika istirahat makan di warung atau dimanapun lah gitu ya, kemudian ada atasan saya, sutradara saya di kanan saya, terus sutradara saya bilang tolong bawain piring ke belakang. Nah, itu sebetulnya sudah di luar jalur, ya, di luar jalur. Jadi, makanya itulah yang namanya akhlak. Jadi harus tahu posisi di mana yang harus kita pakai. Kecuali kita masih ke dalam kerjaan di situ, ya monggo, gitu. Tetapi kalau di luar konteks ya jangan. Hormati sebagai manusia, ya seperti itu. Saling menghormati, yang kakak menghormati yang bawahan, yang adik menghormati juga yang atasan, gitu. Nah, ini kenapa kok semua sekarang seperti ini kebanyakan? Karena imannya tipis, semua tergantung iman. Itu makanya dari kecil jangan cuma disekolahkan yang umum, agar supaya juga yang pesantren atau di musola-musola kirim anak-anak kita untuk mendidik agama, ya, agar supaya setelah menjadi dokter jadi dokter yang baik, setelah jadi dukun yang baik, setelah jadi pesulap yang baik, setelah jadi polisi yang baik, setelah jadi TNI yang baik. Seperti itu, ya, karena sekarang lagi viral. Mudah-mudahan beliau-beliau itu yang melakukan kesalahan, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita semua, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dilakukan lagi, ya. Ayo bertaubat, ya. Bertaubat. Seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya orang agar supaya selalu kuat? Ya, pertama dari kecil masih umur 7 tahun, 8 tahun, ayo dong sekolahkan, ayo dong bawa ke tempat musola, ajarin ngaji kepada ustadz. Ya, tetapi zaman sekarang kan pada susah, musola sepi. Kenapa kok sepi? Orang tuanya tidak menyuruh anak-anaknya untuk belajar mengaji, belajar akhlak. Betul? Seperti itu. Tetapi kalau dari kecil sudah ditanamkan iman, akidah kita, tahu akhlak, insya Allah remnya cakram. Ya, sekali mendadak hut. Seperti itu. Tetapi kalau cuma sekedar ada rem, tidak cakram, salah sedikit main tonyor, betul? Main, katakan misalkan di jalanan atau kesandung ada yang apa lu, gitu. Itu sifat apa tuh? Sifat iblis, sifat api, ya. Monggo Bapak Ibu
ini sekalian semua, termasuk saya pribadi, tingkatkan iman kita, ketakwaan kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup harus berakhlak, harus punya aturan, punya adab. Ya, hargai yang lebih muda, hormati yang lebih tua. Hidup ini saling mengisi kekurangannya, karena semua manusia, kita ini kan manusia biasa, tak luput dari salah dan dosa. Betul? Untuk itu marilah kita selalu beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan orang tua kami. Tunjukkanlah kami ke jalan-Mu, jalan yang diridhai oleh-Mu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua yang dari kecil sampai saat ini, dan juga Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita yang dari kecil sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa pesan saya, tancapkan iman di dalam dada, kuatkanlah. Ya, kalau belum mengerti silahkan tanya kepada ustadz dan kiai. Kalau belum paham silahkan tanyakan kepada ahli-ahli kitab. Ya, kalau saya mah nggak ahli kitab, jujur nih. Ya, saya bukan kiai, saya bukan ustadz. Ya, orang-orang saja yang memanggil saya kiai, memanggil ustadz. Ya, seperti itu. Ya mungkin berkah jenggot. Berkah jenggot nih. Itu. Aku taunya cuma alif-alifan. Kenapa alif kok ada fathah? Kenapa kok alif ada kasroh? Kenapa alif kok ada dhammah? A, I, U. Itu ya. Ayo kita belajar bareng-bareng. Mudah-mudahan di lain waktu kita bertemu kembali. Iya, mudah-mudahan diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, jangan lupa ya beli pisang ke Jakarta. Ya, beli madu di Jalan Anggrek. Jangan lupa subscribe saya. Ya, Cahaya Islam itu punya Anda. Kenapa? Oh, tidak nyambung. Ya, betul lagi. Buah duku, buah durian, buah semangka, buah nanas
itulah adalah buah-buahan. Alhamdulillah, mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang salah dari saya, itu datangnya dari saya pribadi. Apabila ada yang benar mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Ustadz Jenggot, terkenalnya dari Jenggot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.